Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from Group 5. We would like to explain to you about our result of the research from the need analysis and the ESP syllabus of the physics students. So the first explanation will be background of the problem that will explained by Meli Etarsari and the theoretical framework by Kania Sausan, methodology by Amanda Putra Zabila, finding and discussion will explained by Sri Mulyani, and the last one is the SP syllabus that will explained by Aulia Ayuningrum and Nabila Tinezia Bewas. So, for the first speakers, time is yours. Okay, my name is Mela Tasari. So here I would like to explain about background of study. Setiap mahasiswa memiliki kebutuhan yang beragam, termasuk mahasiswa di program studi Fisika Winiden Lampung. Mereka sudah belajar bahasa Inggris lebih kurang 12 tahun, tetapi ada beberapa dari mereka yang masih memiliki pengetahuan yang rendah. Ada alasan yang berbeda yang mempengaruhi rendahnya kemampuan mereka terhadap bahasa Inggris. Menurut Loweberg 1991 menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya kemampuan atau keterampilan mereka terhadap bahasa Inggris. Yang pertama karena adanya masalah kurikulum dan juga silabus yang digunakan. Yang kedua karena adanya masalah situasi kelas yang tidak kondusif, dan yang ketiga karena adanya masalah penguasaan bahasa Inggris oleh gurunya. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana cara mengembangkan bahan ajar bahasa Inggris berdasarkan analisis kebutuhan sebagai upaya untuk meningkatkan hasil belajar bahasa Inggris di perguruan tinggi, khususnya dalam bidang keterampilan berbicara atau speaking. Paradowski 2002 menyatakan bahwa ada beberapa langkah yang harus dilakukan dalam merancang silabus. Langkah pertama yang harus dilakukan dalam merancang atau membuat silabus adalah harus didasarkan pada analisis kebutuhan untuk memperoleh informasi mengenai situasi dari siswa serta tujuannya mempelajari bahasa tersebut. Penelitian ini dipengaruhi oleh penelitian sebelumnya dalam silabus ESP. Syamsuddin Jamaluddin Al-Afghani melakukan penelitian yang diberi judul Need Analysis for the Improvement of the Student Communicative Competence adalah silabus design for the Speaking One course at English Department Swari Gading University. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas penggunaan analisis kebutuhan dalam membuat silabus mata kuliah Speaking 1 dalam rangka untuk meningkatkan komunikatif siswa. Metodologi untuk membuat bahan ajar seperti rencana pembelajaran dan prototipe untuk unit sumber daya berbasis instruksi ditemukan sebagai hasil dari penelitian ini. Dosen dapat memanfaatkan hal ini untuk meningkatkan pembelajaran bahasa Inggris di berbagai kursus. Hasil dari penelitian ini menemukan kerangka tahapan yang diperlukan untuk mendefinisikan bahan ajar berdasarkan analisis kebutuhan untuk merancang bahan ajar bahasa Inggris, terutama dalam keterampilan berbicara atau speaking. Kami merasa bahwa hal ini dapat digunakan sebagai dasar atau pedoman bagi guru bahasa Inggris dalam membuat bahan ajar mereka, dan juga dapat mengembangkan bahan ajar tersebut dengan baik dalam perkuliahan mereka. Okay, that's all my explanations, and the next material will be delivered by my friends. My name is Kania Sausan, and now I'm going to explain about the theoretical or framework. Need analysis can be defined as a way to gather some information regarding the needs of the learners. Thus, need analysis is the foundation for developing a language program in order to meet the student needs. And according to Paradowski 2002, need analysis is the procedure and techniques used to obtain some information about the students, situation, and the goals to meet the needs of those who want to learn a language. Jadi, analisis kebutuhan ini adalah suatu cara untuk mengumpulkan informasi mengenai kebutuhan siswa. Analisis kebutuhan ini
adalah sebagai pondasi untuk mengembangkan suatu program bahasa sehingga kebutuhan siswa akan terpenuhi. Nah, pernyataan ini diperkuat oleh Paradowski pada tahun 2002 yang menyatakan bahwa analisis kebutuhan adalah suatu prosedur dan teknik untuk mengumpulkan beberapa informasi mengenai siswa, situasi, dan tujuan untuk memenuhi kebutuhan siswa bagi siapa saja yang ingin belajar bahasa. According to Hutchinson and Waters, 1987, need analysis can be done in two ways, that is target needs and learning needs. Target needs is what the students need to do in the target situation. Then target needs has three components, that is necessities, lacks, and wants. Necessities is what the students must know in order to function effectively in the target situation. And then lacks of the student is to know about the types of the needs. And wants is the desire of the students to meet their needs in the target situation. And then learning needs is what the students have to learn in a language learning. Jadi, menurut Hutchinson dan Waters pada tahun 1987, need analysis dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu target needs dan learning needs. Target need ini adalah apa yang dibutuhkan siswa pada target situasi. Nah, target needs ini memiliki tiga komponen, yaitu necessities atau kebutuhan, lacks atau hambatan, dan wants adalah keinginan. Kemudian, learning needs adalah apa yang harus siswa pelajari ketika mempelajari bahasa. According to Helen, syllabus is a plan of what is to be achieved through teaching and learning, identifying what will be worked on in reaching the overall course aims and providing a basis for evaluating students' program. So, it can be concluded that a syllabus is a set of planning for teaching and learning in a particular subject that is systematic in details, including learning objectives, learning materials, learning goals, and media, method, assessment, and activities. Nah, jadi dapat kita simpulkan, menurut Helen pada tahun 2006, silabus adalah perencanaan yang dapat dicapai melalui proses belajar mengajar, mengidentifikasi apa yang akan dilakukan untuk mencapai keseluruhan tujuan, dan juga menyediakan proses evaluasi siswa. Nah, jadi dapat kita simpulkan silabus adalah suatu rencana proses pembelajaran pada subjek tertentu yang dibuat secara sistematis yang meliputi learning objectives, learning goals, learning materials, metode, media, aktivitas, dan penugasan. Cheney stated speaking as the process of building and sharing meaning through the use of verbal and non-verbal symbols in a variety of contexts. So, speaking is the skill. Speaking is one of the skill in English that can lead of communication. So if someone has a good speaking in English, it means that he will be good at transferring his thoughts to listeners. Jadi, Chani berkata bahwa speaking adalah sebuah proses dalam mengembangkan dan berbagi makna melalui verbal maupun non-verbal di beragam konteks. Speaking adalah salah satu skill dalam bahasa Inggris yang mana dapat menciptakan komunikasi, dan jika seseorang memiliki skill speaking yang bagus, itu berarti dia dapat dengan baik mentransferkan isi pemikirannya kepada pendengarnya. Okay, thank you now for my explanation. The next material will be delivered by my friends. My name is Amanda Putra Sabila, and now I will try to explain about the methodology. Seperti yang kita ketahui, metodologi ini adalah salah satu teknik untuk mengambil data. Data yang kami ambil ini berasal dari 40 mahasiswa pendidikan fisika di semester 2 pada tahun ajaran 2015 dan 2016. Dan juga 4 orang dosen fisika yang terdiri dari 3 dosen pria dan 1 dosen wanita. Para partisipan ini kami pilih secara dengan sampel acak atau random. Dan instrumen yang kami gunakan adalah kuesioner dan interview yang telah dilaksanakan pada kisaran bulan
April sampai Juni 2016. Kami menggunakan dua data seperti data primer dan data sekunder. Data primer ini berasal dari interview dan question yang telah dilaksanakan tadi, dan juga data sekunder ini berasal dari studi literasi. Kami juga menggunakan pendekatan kualitatif yang menghasilkan dua research question atau dua pertanyaan, seperti salah satunya apa saja permasalahan yang dihadapi oleh mahasiswa pendidikan fisika dalam pembelajaran bahasa Inggris, dan juga apa kebutuhan dari mahasiswa pendidikan fisika ini dalam pembelajaran bahasa Inggris. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. For the next is the finding and discussion. But before that, I will to tell about the need analysis. Jadi need analysis ini merupakan hal penting yang digunakan untuk menentukan silabus yang cocok berdasarkan permasalahan yang sudah kita ketahui. Nah, di sini permasalahan yang sudah kita ketahui adalah kurangnya minat skill speaking siswa, yang dimana kita harus memerlukan silabus yang cocok untuk menentukan materi seperti apa yang bisa meningkatkan kemampuan speaking siswa ini. Dan dari speaking ini juga siswa harus bisa memahami dari segi vocab, grammar maupun akurasi lisan, karena mereka suatu saat supaya mereka bisa berkomunikasi atau bahkan mempresentasikan secara efektif. Nah, kegiatan apa yang cocok untuk meningkatkan skill speaking ini agar pronoun mereka dan maupun grammar dan vocab mereka itu bisa efektif? Mereka bisa menggunakan discuss, practice pronoun, atau bahkan learn vocab and grammar. Nah, gaya belajar itu memang sangat penting karena itu bisa meningkatkan minat siswa dalam mempelajari materi itu, sehingga kemampuan mereka akan bertambah. Nah, gaya belajar seperti apa sih yang cocok? Yaitu mereka bisa dipasangkan dengan temannya atau bahkan membuat grup. Nah, jika si siswa ini ingin memperdalam atau mencari lebih tahu materi ini, kita bisa menyarankan mereka dengan media yang digunakan seperti kamus, jurnal, internet, video, dan lainnya. Okay, for the next presenter, time is yours. Okay, well, the next material is about learning objective and also learning activities. Jadi berdasarkan hasil NA yang telah kita dapat sebelumnya, mengemukakan bahwa siswa fisika di IAIN Raden Intan Lampung membutuhkan skill speaking untuk melakukan oral presentation. Jadi, institusi dan siswa sepakat bahwa belajar tata bahasa atau grammar akan mendukung kemampuan mereka dalam peningkatan kemampuan berbahasa. So, let's begin with the learning objective. Tujuan dari adanya pembelajaran bahasa Inggris atau kita sebut dengan ESP course ini yang pertama adalah mengenali permasalahan yang dihadapi oleh siswa fisika di kelas ESP-nya. Jadi masalah-masalah apa saja sih yang terjadi oleh mahasiswa fisika untuk belajar bahasa Inggris. Dan yang kedua adalah untuk mengemukakan target needs atau kebutuhan dari mahasiswa itu sendiri. Jadi mahasiswa fisika ini membutuhkan apa sih untuk mengembangkan bahasa Inggris mereka. Yang ketiga adalah pada akhir semester mahasiswa fisika diminta untuk mampu melakukan oral presentation dan presentasi secara langsung di hadapan halayak ramai, dan diharapkan mereka juga mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari umum, dan mereka diminta untuk mampu mengembangkan public speaking-nya. Dan selanjutnya adalah aspek-aspek apa aja sih yang dinilai dalam oral presentasi tersebut. Yang pertama adalah konten dari presentasinya itu, jadi kayak semacam bobot presentasi itu kontennya dilihat. Lalu yang kedua adalah pronunciation-nya juga diperhatikan, dan yang terakhir adalah fluency atau kelancaran. And the next material is about
learning activities. Jadi aktivitas pembelajaran yang dilakukan untuk menunjang tujuan pembelajaran bagi mahasiswa fisika menurut ahli yaitu dari Nation pada tahun 2007 mengemukakan 4 uraian format pembelajaran bagi kelas khusus. Dalam hal ini kita berbicara tentang ESP class. Yang pertama adalah meaning focus on reading. Jadi maksudnya apa? Jadi di sini siswa diminta fokus untuk bacaan yang memperhatikan maknanya. Jadi hanya fokus pada makna bacaan tersebut. Instruktur pun diminta untuk menjelaskan tentang maknanya di balik teks tersebut. Yang kedua adalah language focus learning. Jadi pembelajaran fokus kepada bahasa, terutama tata bahasa dan menunjang skill berbicara atau speaking. Yang ketiga adalah meaning focus on output atau goals. Jadi hasil yang dicetak nantinya siswa fokus pada makna dari hasil pembelajaran tersebut. And yang terakhir adalah oral presentation. Jadi sesuai dengan goals-nya tadi, siswa bisa melakukan oral presentation. Di sini learning activities-nya juga mensupport goals tersebut agar bisa mewujudkan goals tersebut. Jadi di learning activities ini nanti siswa setelah belajar tentang teori di awal, mungkin di pertemuan menjelang pertemuan akhir akan diberikan latihan berupa latihan presentasi, oral presentasi, dan diharapkan pada akhir semester siswa mampu untuk melakukan oral presentation. Okay, I think that's all about my explanation. The next material will be delivered by my partner. Okay, thank you, and last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, my name is Isabella Tinezia Bewas. I would like to explain about syllabus. And then this syllabus is for physics students. And for the first meeting is pronouncing physical terms, di mana di meeting 1 ini mahasiswa dapat mengetahui serta dapat mengucapkan beberapa vocabulary yang berkaitan dengan istilah fisika. And the second meeting is about describing things, di mana mahasiswa dapat menjelaskan atau mendeskripsikan suatu tempat atau benda tanpa terbata-bata. And for the third meeting is communicating in group, di mana mahasiswa dapat memahami vocabulary yang terkait istilah fisika dengan baik dan benar, dan ini dilakukan dalam berkelompok. And the fourth meeting is group presentation, di mana di meeting keempat ini mahasiswa dapat mengetahui tata cara presentasi yang baik dan benar serta mampu menyampaikan ungkapan dengan baik dan benar. And the fifth meeting is about a discussion text, di mana di meeting kelima ini mahasiswa dapat memecahkan masalah dengan cara diskusi dengan teman satu kelompok dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar. And last meeting is reporting text, di mana mahasiswa diminta untuk menjelaskan atau melaporkan suatu topik dengan tepat tanpa terbata-bata. These courses are for 6 weeks and meet once a week. And then this 6 meeting will be used for the 6 units of progressions to achieve the goal. And then for the material that support the students' need are pronouncing physical terms, describing things, and then communicating in group, and then group presentation, and discussion text, and also the last is reporting text. The students are encouraged to follow the material to achieve their needs. Thank you. After we watch the explanation above, we can take conclusion that English is very important, especially for the ESP teacher or course designer. Why? Because they need some information from the student need that will design the learning materials or learning activities. And also the need analysis is allowed for the lecturer and the course designer to make a clear focus concept mapping.
After we divided the target need and the learning need from the need analysis, we can take a result that there are an agreement between the learning need and the target need of physics students that can design the ESP syllabus with the focus skill is speaking.